Bang Jur, HP bilangin hati-hati. HP. HP hati-hati gitu. Nggak maling nanti. Manusia aneh banget. Mari minum kopi atau mau kopi? Tambah lagi. Tengok ke dagingnya, tengok ke. Mong terbagi yang mana? Yang daging nahu ko lah. Tadi ada orang atu cacat. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kemarin kita sudah merayakan hari raya Idul Adha guys ya, yang dimana sangat meriah banget. Bahkan di Indonesia ini meriah juga guys ya, di sebelah kontrakan ini, aku kan kontrak nih guys ya, bukan rumah sendiri ya, itu ramai banget cuy, dan ada banyak sekali ya hamba Allah yang berkurban di sana. Jadi ini kalau kita sudah mampu, kita harus berkorban juga lah guys ya, sebab di sini juga mendapatkan daging cuy, dapat banyak juga lah ya, alhamdulillah banget. Dan ada juga nih sebagian daerah itu yang berebutan ya, bahkan itu ya kalian tahu sendiri lah ya di media sosial nih, bahwa orang Indonesia berebut daging korban di sana guys ya. Jadi di sini kita akan mengenal juga seperti apa ya daging kurban di sana, pembahagiannya. Sebab ini ada salah satu video yang cukup menarik dan requestan juga daripada teman-teman semuanya. Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya, apakah di sana juga rebutan seperti di sini gitu loh guys ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen nonton videonya, silahkan klik link di description guys ya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tengok videonya. Bismillah and play. Assalamualaikum guys, hari ini Raya Haji ya. lagi tahu Raya Haji kan sebulan. Saya mau cerita lagi ya, tentang sebulan. masalah Raya Haji gitu ya. Yang saya salput dan saya sangat suka sekali cara orang Malaysia membagi-bagikan daging seperti Raya apa Haji ini ya? gitu, daging kurban lah dibilang gitu. Jangan lupa komen dan subscribe dulu saya punya halaman saya saja ya kan teman-teman. Nah, ini yang saya cerita dekat kampung saya tinggal saja ya. Mungkin seluruh Malaysia seperti itulah saya bilang. Kenapa di Malaysia ni nggak ada kita melihat orang berebut-rebut daging atau bergaduh sesama sendiri atau ngambil kupon atau gimana gitu. Kita tidak akan pernah melihat seperti itu di Malaysia ya guys ya. Kan guys, korang tahu yang saya lihat di sini ya guys ya, cara mereka bagikan daging, cara mereka berkurban ya, sangat perfect gitu. Saya sangat suka sekali cara mereka gitu kan. Di sini kan mereka tak kira kaya atau miskin. Kalau mereka berkorban gitu, tidak semesti satu ekor lembu atau gimana gitu. Satu ekor lembu tuh dia boleh ada bagian-bagian gitu. Boleh ambil satu bagian. Kalau di Malaysia ni duit dia cuma RM750 saja ya guys. Itu satu bagian dia sampai satu ekor tuh kalau nggak salah 7 bagian ya guys ya. Nggak semesti korang satu ekor gitu. Jadi yang saya lihat ya, yang saya suka sekali ya, kalian tengok video saya sebelum ini kan, saya pergi ke tempat penyembelihan gitu teman-teman. Dia dihandle oleh satu agensi seperti masjid ya. Semua orang kaya nggak kira siapa kan, mereka berkorban selalunya kan dia pihak masjid yang membuat seperti itu, yang melaksanakan gitu. Orang berkorban kita pun nggak tahu siapa yang korban gitu ya. Semua dihandle oleh orang masjid lah gitu, dibilang seperti itulah gitu kan. Habis itu orang masjid ini yang menentukan tempatnya di mana, harga lembu atau beli sendiri lembu atau orang masjid belikan juga boleh gitu teman-teman. Kalian bagi duit saja di Malaysia ni. Habis itu kan teman-teman yang saya suka kan, habis bayar kurban gitu, kita sebagai masyarakat atau warga asing sekalipun tinggal di Malaysia ni teman-teman, tidak dikecualikan guys. Itu yang saya salpuk sekali gitu kan. Habis itu ya gayam, mereka ni buat kurban disembelih di kawasan masjid lah, sebab diurus orang masjid. Kita terima bersih cuma, kita cuma seperti penonton saja ya teman-teman. Tengok orang sembelih gitu kan, setiap kampung pasti diantar ke masjid atau ke surau gitu ya guys. Semua dilaksanakan, nggak ada saya tengok dilaksanakan di rumah gitu. Jadi Oke jam guys ya, ini kalau di sini tuh panitia namanya cuy, tapi ada juga nih sebagian daerah itu berkurbannya di rumah cuy ya, bukan di masjid.
Ya saya tak tahu pasti kronologinya seperti apa, kenapa dia memilih di rumah ya guys ya. Tapi sekarang ini udah ada kayak gitu. Dan biasanya ada yang rumah nih menyembelih 2 ekor kambing, itu disembelih di rumah dengan tim dia orang, dan dia akan bagikan juga ke jiran-jiran dan juga kenalan-kenalan gitu ya. Jadi dipilih juga ternyata guys ya. Tapi kalau di Malaysia ini kan di masjid gitu ya. Apakah ada juga yang nyembelih di rumah guys? Coba komen di bawah ya. Lanjut. Semua teratur, jadi semua rata. Yang lebih banyak dapat selalunya orang asnaf, tapi enggak juga selalu dibagi rata, ditimbang Semua itu dapat, dagingnya ya. kan. Di tempat orang nyembelih itu juga ada makan-makan, minum gitu kan. Orang yang menyembelih itu semua dah ditentukan orangnya guys, semua yang buat kerja gitu. Jadi yang punya, yang berkorban, ada kurban ini kan, bagiannya sudah dibagi gitu. Di saat menyembelih itu kan sudah dibagi kepada orang yang kurban ini bahagian dia gitu. Yang bagian masjid ini yang akan dibagi kepada masyarakat teman-teman. Kita nggak perlulah berebut-rebut. Nanti setiap ketua kampung ya guys dah bagi nama setiap rumah, bukan setiap individu, setiap pintu rumah gitu. Satu keluarga lah dibilang gitu. Nanti ketua kampung dah habis nyembelih itu semua ya guys, semua ditimbang tuh daging tu, tidak ada dapat orang sebelah 7 kilo, orang 11 kilo, enggak. Semua sama banyak gitu, kecuali asnaf itu akan dibagi lebih, selalunya seperti itu gitu kan. Selalunya dibagi sama rata juga gitu. Habis itu kan ya guys, setiap orang ketua kampung dia ada nama penduduknya gitu. Setiap pintu, nggak kira dia warga asing atau bukan yang menyewa di rumah Dapat itu, semua, pasti akan dapat. Ketua kampung ini akan membawa daging yang dah ditimbang itu, akan membagikan setiap rumah-rumah teman-teman. Setiap pintu akan diketuk, bagi 1 beg daging itu sudah ditimbang. Tak kira dia warga asing ke, dah kahwin ke atau belum atau gimana gitu kan. Janji rumah itu ada orang duduk dikira 1 keluarga gitu teman, bukan setiap individu, 1 keluarga. Jadi tak perlulah kita ambil kupon, pergi berebut-rebut atau gimana gitu, nggak perlu. Semua akan dibagi rata. Itu yang saya sangat suka sekali kurban di Malaysia ni. Sebelumnya saya tidak tahu teman-teman. 3 tahun belakangan ini saja saya tahu caranya seperti itu gitu kan. Apa yang kita lihat ya di Indonesia ya, banyak sekali viral-viral gitu kan. Di media sosial orang berebut-rebut daging atau gimana, itu sangat hal yang menyedihkan buat saya ya kan. Ini yang apa ya, banyak sekali komen-komen yang bukan di saat di video yang viral gitu ya kan. Itu sangat sedih tuh, kenapa tempat saya di Indonesia seperti itu. Tapi saya tahu ya, dulu ya waktu saya tinggal di Indonesia ya, saya juga tidak tahu juga orang kurban gimana gitu, sebab tidak banyak dulu orang berkurban gitu. Orang kaya-kaya, saya orang berduit saja dulu yang ada kurban gitu kan. Tapi sekarang kan enggak gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kebanyakan orang buat kurban di rumah. Kalau orang-orang kaya itu buat kurban di rumah gitu ya kan. Jadi ya kalau buat di rumah ya nggak cukup lah. Kalau satu rumah tuh lembunya 1 saja kan masyarakat ramai dah, tentulah. Apalagi mereka ini berebut-rebut ngambil seperti itu atau dibagi kupon, itu menurut saya budaya yang tidak bagus ya kan. Tapi yang saya cerita di Malaysia ini sangat menarik, yang sangat saya suka gitu. Cara mereka cara mereka membuat kurban itu, melaksanakannya gitu. Jadi masyarakatnya semua puas hati gitu teman-teman. Jadi saya pun happy tau pergi raya haji kan. Saya pergi ke masjid, habis itu balik tu kan, di masjid kan sudah diumumkan pukul berapa dia orang kurban, berapa ekor untuk berkurban gitu kan. Kami habis solat raya haji itu ya kan, saya sama anak-anak saya suruh Pak Menteri ngantar ke tempat itu. Tempatnya di tepi sungai di kampung saya guys. Habis itu saya pergi ke situ lah, melihat orang potong lembu gitu, gimana cara dia orang potong, gotong royong gimana. Kami semua sebagai penonton sajalah kan. Dia ada orang-orang tertentu untuk yang motong-motong, untuk yang nyembelih. Orang dia dah dipilih gitulah, maksudnya kami ramai sebagai penonton saja gitu. Tak perlulah minta daging di sana itu, sebab kan diantar nanti ke rumah masing-masing kan. Itulah rasanya suasananya lain gitu. Kalau kita melihat orang potong lembu itu kan banyak di satu tempat gitu kan, suasananya sangat lain gitu, lebih kepada apa ya, kekeluargaan sangat gitu. Kita tengok orang yang lama sudah nggak balik dari kota kan, ada orang balik kampung pergi merayakan raya haji gitu teman-teman. Di Malaysia ni kalau raya haji kan cutinya sebentar saja gitu, sekejap.
Malaysia Raya Haji tidak lama cuti ya guys ya. Kebetulan hari Raya Haji jatuh deh Isnin, seorang hari Jumaat sudah balik kampung, hari Selasa Isnin tuh orang udah balik ke kota lah, masuk ke Kuala Lumpur bagi yang balik kampung melihat sanak saudaranya, maknya gitu teman-teman. Jadi tak ramai-ramai mana, tapi ramai juga, tapi sekejap saja, tidak seperti raya besar, raya biasa gitu ya teman-teman ya. Raya Haji ya di tempat saya ni ya seperti biasa aja, pagi ya pergi ke masjid gitu kan, balik ya nggak ada nerima tetamu nggak ada yang datang ke rumah kecuali yang ada saudaranya yang balik kampung gitu aja, nggak pergi beraya ke rumah orang. Di sini nggak ada teman-teman ya. Masak ya kebanyakan yang nggak ada masak di rumah, masak biasa-biasa aja, nggak ada seperti harus masak rendang, harus lemang, nggak teman-teman. Tapi ada juga yang masak, ada yang tidak lah, tapi tidak seperti raya besar lah gitu. Tapi ya kalau kalian cerita, saya nak cerita ya, saya dah mau masak rendang di sore-sore gitu ya kan, saya cerita rendang saya dah mau masak, terus saya pergilah cari lemang gitu kan, besok mau raya haji gitu sama Pak Menteri. Kebetulan saya dah lambat pergi pukul 6 gitu kan. Habis tu lemang semua banyak orang jual, tapi semua sudah ada yang punya guys. Ya Allah, saya dapat lemang, korang tahu saya dapat cuman 3 batang, saya dapat 6, tapi ada abang-abang tu kirim, jadi saya bagi 2 lah dengan dia gitu. Itu pun lemang jagung guys, ada kecil-kecil saja, tapi nggak masalah, janji ada lemang gitu. Tapi ya saya kan masak rendang, kata orang Malaysia kan kalau ada lemang makan dengan rendang gitu kan. Tapi kalau orang saya kan kalau lemang ya makan gitu aja, nggak perlu makan dengan rendang gitu. Biasanya kalau orang Minang ya di Padang, mak saya kalau masak lemang dia makan dengan tapai pulut hitam gitu. Kalian tahu kan tapai pulut hitam, orang saya makan dengan lemang gitu, bukan dengan rendang gitu. Kalau rendang ya makan dengan nasi. Tapi saya kan tinggal dengan rumah Pak Menteri di kampung dia, saya masak lemang, beli lemang makan dengan rendang gitu. Gitulah gitu teman-teman. Jadi lain gitu bagi saya. Kalau lemang nggak ada nggak masalah, tapi Pak Menteri dan anak saya kena ada lemang gitu, sebab mereka mungkin sudah terbiasa seperti itu gitu. Jadi lemang semua orang beli, ramai balik kampung kan, habis lemang guys. Cuma dapat lemang kecil-kecil gitu. Biasalah kalau sudah banyak masak kan, pastilah ada yang kurang, ada rasanya beginilah begitu, itu nggak masalah, syukur aja kan. Orang tu kan dah pernah masak ya kan. Ya gitulah guys, raya haji di Malaysia ya kan, menurut saya sangat happy lah gitu. Cara pengurusan mereka, cara mereka pergi beraya haji, semua sama di Malaysia raya haji teman-teman. Sehari yang sama, Isnin ya, seluruh Malaysia Isnin, nggak ada berbeza hari gitu, nggak ada Selasa, nggak ada Rabu gitu. Di Malaysia kalau raya haji ya, raya haji, raya apa saja perayaan harus sama harinya gitu, nggak ada yang lain gitu. Dah ditentukan oleh raja di Malaysia nih teman-teman. Hari raya haji waktu itu dah diumumkan oleh raja, ditentukan hari Isnin, nggak ada hari-hari lain gitu, harus hari Isnin jam sekian itu sholat, itu kurban gitu, sudah ditentukan oleh kerajaannya teman-teman. Jadi ya teratur sekali menurut saya di Malaysia nih. Jadi orang berkurban pun dipantau sebenarnya oleh kerajaan, nggak boleh ikut suka-suka gitu, harus ikut ada adab dan harus ikut agama lah gitu teman-teman. Harus nggak boleh ada kekecohan, nggak boleh ada pergaduhan di saat ada kurban daging gitu, mendapat daging lembu. Nggak boleh ada orang komplain di sana sini, ini nggak dapat, ini dapat, orang kaya dapat banyak, orang miskin dapat sedikit. Itu nggak ada di Malaysia, semua sudah diatur teman-teman. Mungkin banyak orang Indonesia tidak tahu ya, di Malaysia ni apa saja diatur oleh kerajaannya, sepertinya secara otomatis gitu. Rakyat-rakyatnya gitu boleh mengikut gitu. Jadi yang saya kagum di sini ya, di Malaysia ni mereka ini kan kalau pasal keramaian gitu kan, mereka ni ada budaya antri gitu, budaya tak perlu berebut-rebut gitu, memang ada antri gitu. Kalau kita pergi bank saja kan, ke ATM gitu kan, ambil duit contoh, kalau kita tengok orang tu ramai gitu kan,
Kita tak perlu lah, aku nak cepat, nggak perlu. Kita beratur saja di belakangnya. Dah otomatis macam itu orang Malaysia, teman-teman. Nggak perlu kita berebut-rebut, saya nak cepat nih, saya dulu. Enggak, teman-teman. Jadi di Malaysia ni semua benda sudah diatur oleh kerajaannya. Jadi rakyatnya sepertinya mengikut saja gitu. Mungkin sudah diterapkan dari kecil gitu. Jadi semua benda dah diatur oleh kerajaan, termasuk kurban raya apa saja gitu, teman-teman. Jadi nggak ada yang boleh membelakangkan kerajaannya gitu. Kan kalau kita seperti orang pergi haji gitu kan, dah ditentukan oleh kerajaannya perginya kapan, baliknya kapan, apa mereka buat di sana di Mekah itu semua dah diatur oleh kerajaannya. Nggak boleh suka-suka, teman-teman. Yang saya suka itu ya guys, ini daging yang saya dapat ini sama setiap satu rumah tau guys. Ini dalam 2 kilo lebih ada tau. Dia bukan lemak-lemak tau, betul-betul daging padat dicampur-campur gitu guys. Korang tengok nih. Saya tak tahu mau masak apa lagi, rendang kan saya baru masak guys. Komen di bawah saya mau masak apa daging korban nih. Tuh tengok. Ini dalam 2,5 kilo ada. Tuh guys. Berarti yang nyembeli banyak kan guys ya. Itu rata ini semua orang dapat seperti ini gitu, tanpa kecuali gitu. Ada kecuali orang asnaf lah, mungkin lah. Kadang-kadang tak tahulah saya kalau orang asnaf lebih, tapi mungkinlah lebih gitu. Cuma sharing tuh ya guys ya, ini tentang Raya Haji di kampung Bapak Menteri di Malaysia, Perak ya. Begitulah ceritanya, nggak ada lebih dan kurang gitu. Kalau saya ada silap dan kata, komen di bawah ya guys. Selamat menunaikan Idul Adha gitu. Raya Haji sebulan tau. Oke ya guys, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan kita semua sehat, dimudahkan semua urusan kita tau. Bye, assalamualaikum. Salam guys ya. Oke guys ya, ini channel daripada Mbak Yanti Rimi guys. Link ada di description. Dan pengalamannya seperti itu ya, bahwa di situ ternyata pengaturannya ataupun panitianya itu lebih bagus ya, dan itu warganya juga. Ini kembali lagi ke mentality sebenarnya cuy ya, dimana kalau di Indonesia kan rame banget, bahkan yang viral tuh berebut banget guys ya, sampai berdesak-desakan, dan itu biasanya itu bukan warga situ gitu loh. Contohnya ini di kampung sini nih yang aku tinggal nih, itu Pak RT ya ataupun rukun tetangga kan, sebelum kalau di Malaysia apa namanya ya, apa guys, kepala kampung ya, itu kepala kampung kan, kepala kampung ini adalah kepala desa, kemudian ada RW, terus ada RT gitu loh guys ya, dan itu dia akan mencatat ya, menulis berapa warganya, nanti akan dapat itu yang mana aja. Contohnya aku di sini kan bukan warga negara sini, bukan warga negara pula, bukan warga kampung sini gitu, tapi aku ngontrak guys ya, dan itu juga dapet. Dia akan tulis ya, orang-orang ini dia akan bagikan gitu ya, dan biasanya orang yang menyerbu ataupun gerombolan ini itu biasanya bukan orang sini. Kalau orang sini nih ya di rumah aja kita pasti akan dapat, dan kita tidak usah lah kesana, ataupun kalau kesana melihat tuh nggak apa-apa, cuma tidak akan berebutan seperti itu loh guys ya. Mungkin itu orang bukan daerah tersebut guys, jadi orang luar daerah tersebut, jadi dia biasanya akan keliling cuy. Ada nih orang-orang yang seperti itu, dia akan keliling dari masjid A ke masjid B ke masjid C dan akan seterusnya, dia akan keliling gitu. Jadi di sini dapat satu bagian, nanti di sana dapat satu bagian, dan akan dikumpul gitu guys ya, dan konon cerita itu akan dijual cuy ya. Ada kan beritanya seperti itu, dijual. Sebenarnya dijual ini enggak, hukumnya juga sah-sah aja sebenarnya guys ya. Kalau nih misalkan kita ini memang dapat ya, yang orang kurang mampu, dia kan dapat dari masjid A, dari masjid B, dari masjid C, itu kan banyak gitu, dan daripada dia banyak dia akan jual, itu hukumnya sah-sah aja, tidak ada masalah. Ini kan ada kan ya, ustaz yang ceramah hal seperti itu ada guys ya. Jadi tidak ada masalah untuk dijual kembali, sebab dia kan kalau dijual juga akan dapat uangnya dan akan dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu loh guys ya. Kalau daging kebanyakan kan nggak bagus juga, mungkin kan kayak gitu guys ya. Jadi ya itu ada sedikit perbedaan guys ya. Mungkin untuk pengelolaan di sana memang bagus. Di sini sebenarnya sudah diatur demikian rupa juga, panitianya juga berapa, dan panitia ini juga akan tulis ya berapa warga yang akan mendapatkan, itu sudah diatur. Cuma kembali lagi ke mentality itu guys ya. Jadi mentalitinya itu berbeda cuy ya. Apalagi soal beratur nih.
ya aku nggak mau ngomong banyak lah guys soal ini, sebab udah ada di media sosial, kalian boleh nampak kan ya, yang dimana kalau beratur itu nggak bisa cuy, susah diaturnya gitu loh ya, beda mentalitinya, memang berbeda. Semoga aja bisa lah dengan berkembangnya zaman juga mereka pasti aku nggak beratur nih, aku harus malu dong ya. Jadi kita harus amalkan ataupun budayakan beratur seperti ini agar lebih teratur, tertib, orangnya tidak panas baran gitu kan guys ya. Jadi apa pandangan kalian guys? Berikan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu lah untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan request video ini, jadi kita nampak sedikit banyak guys ya perbedaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.